Halo sahabat Pematik, ketemu lagi bersama gua Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Baru aja gua selesai nonton pertandingan BRI Super League antara PSIM Yogyakarta melawan Borneo FC. Pertandingan ini menentukan sebenarnya siapa yang akan memuncaki puncak klasemen sementara ketika dia berhasil memenangkan pertandingan ini. Dan ternyata hasilnya Borneo FC berhasil menang dari PSIM Yogyakarta dengan skor 3-1. Walaupun bermain di kandangnya PSIM Yogyakarta, Borneo FC luar biasa secara serangan baliknya kalau menurut gua. Karena memang secara strategi gua lihat PSIM ya yang mempunyai inisiatif untuk menyerang. Borneo FC hanya sedikit menunggu, tidak terlalu melakukan build up terlalu sering, mereka hanya menunggu di low block. Pada awal-awal memang dua tim ini terlihat sekali bahwa bermain dengan sangat hati-hati sekali. Mereka tidak terlalu terburu-buru untuk keluar menyerang karena mereka tahu serangan balik dari dua tim ini mempunyai kekuatan yang cukup baik, baik dari PSIM maupun dari Borneo FC. Nah, di babak pertama Borneo FC lah yang berhasil unggul lebih dahulu memanfaatkan serangan balik, yang dimana saat itu yang gue lihat Yusaku sudah terlalu maju, Sihran mendapatkan bola dan dia membawa bola sampai ke kotak penalti di half space dan mencoba untuk mendelay, tapi dia mendapatkan celah untuk melakukan shooting. Dan sepertinya memang shooting yang diberikan sangat terarah, keras dan juga terukur, sehingga Cahya Supriyadi tidak mampu untuk menahan. Unggul 1-0 untuk Borneo FC. Di babak pertama ini terlihat sekali bahwa serangan dari PSIM Yogyakarta berhenti di final third. Jadi memang lini pertahanan dari Borneo FC sangat solid sekali. Dia mampu menahan serangan-serangan PSIM yang memang dominan dari sayap, baik dari kiri maupun dari kanan. PSIM Yogyakarta tidak mampu masuk ke dalam final third. Jadi final pass-nya berhasil dimatikan oleh Borneo FC. Nah, ketika mereka ketinggalan, mereka sedikit merubah strateginya mereka. Mereka memberikan bola langsung direct ke lini belakang dari pertahanan Borneo FC. Dan ini sebenarnya membawa perubahan sih kalau menurut gua. Ada beberapa peluang-peluang emas yang berhasil diciptakan di babak pertama, tapi sayangnya memang PSIM Yogyakarta belum bisa menciptakan gol. Nah, di babak kedua temponya sedikit menurun kembali. Jadi PSIM Yogyakarta yang awalnya di akhir-akhir babak pertama sudah mulai menyerang dengan sangat dominan, di babak kedua mulai berhati-hati lagi karena memang posisinya masih 1-0. Tapi di momen inilah ternyata mereka harus kecolongan lagi. Dari Villa yang lolos dari jebakan offside-nya PSIM Yogyakarta berhasil menciptakan gol kedua buat Borneo FC, unggul menjadi 2-0. Ya, di sini memang entah kenapa gue melihat pertahanan dari PSIM Yogyakarta kok sangat rapuh sekali dengan bola-bola yang diberikan ke lini belakang. Karena biasanya Yusaku ataupun gue lupa siapa satu lagi pemain belakangnya tuh selalu tidak berdiri sejajar. Mereka selalu saling mengcover. Entah kenapa ini selalu mereka kok berdirinya sejajar. Mungkin karena mereka ingin mengejar ketinggalan, jadi mereka agak maju untuk membantu serangan. Ketika ada serangan balik, mereka tidak berhasil mendapatkan itu. Sepertinya rest defense yang diterapkan oleh PSIM Yogyakarta kali ini kurang efektif untuk menahan serangan balik dari Borneo FC. Walaupun posisinya sudah ketinggalan 2-0, PSIM Yogyakarta masih berusaha untuk mengejar ketinggalan. Mereka melakukan perubahan, mereka memasukkan dua pemain baru, Seva sama Anton siapa gitu, gue lupa Anton siapa. Sebenarnya dengan masuknya dua pemain ini membawa perubahan yang cukup berarti terhadap lini serangnya PSIM Yogyakarta. Mereka berhasil melakukan kombinasi yang membuat peluang emas sebenarnya, tapi sayangnya lagi-lagi PSIM Yogyakarta belum beruntung, mereka belum berhasil menciptakan gol. Malah Borneo FC berhasil menambah keunggulan mereka melalui serangan balik lagi yang memang sudah tinggi sekali lini pertahanan dari PSIM Yogyakarta karena mencoba untuk mengejar ketinggalan. Mereka berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0. Dan itu memang sudah gol kill the game kalau nggak salah udah di akhir-akhir. Tapi walaupun seperti itu, PSIM Yogyakarta tidak menyerah. Mereka tetap melakukan serangan dan akhirnya mereka berhasil
memberikan perlawanan dengan menciptakan 1 gol melalui Anton Fasa, melalui serangan dari sayap kiri dan berhasil masuk ke half space dan tanpa melakukan crossing dia melakukan shooting dan ternyata tidak tertebak oleh pemain Borneo FC dan akhirnya dia berhasil menciptakan gol. Ya, kali ini sepertinya PSIM Yogyakarta harus mengakui keunggulan dari Borneo FC. Dan ini merupakan kekalahan pertama bagi PSIM Yogyakarta, walaupun secara peringkat tidak membuat mereka berubah. Karena posisinya masih poin 8 dan masih di posisi peringkat keempat klasemen sementara. Nah, bagaimana dengan Borneo FC? Dengan kemenangan ini membuat mereka menaiki posisi puncak klasemen sementara dari BRI Super League, yaitu di peringkat pertama menyalip Persija Jakarta dengan poin sebanyak 12 dari 4 kali kemenangan. Dan Borneo FC ini pun masih unggul pertandingan dari Persija Jakarta karena Persija Jakarta akan bertanding melawan Bali United dan poinnya Persija Jakarta di angka 10. Tapi ketika dia berhasil menang misalnya melawan Bali United poinnya 13 tapi dia sudah 5 pertandingan, sedangkan Borneo FC sudah baru 4 pertandingan dan poin mereka di angka 12. Jadi secara klasemen Borneo FC memang luar biasa ya, karena dia berhasil 4 kali berturut-turut menang terus, belum terkalahkan. Nah, buat para fans PSIM Yogyakarta jangan berkecil hati kalau menurut gua, karena liga masih panjang dan memang ketidakstabilan itu pasti akan selalu ada di setiap klub. Akan ada kalanya dia bagus mainnya, akan ada kalanya dia turun mainnya. Walaupun menurut gua permainan dari PSM Yogyakarta sih nggak jelek-jelek amat, karena dia mampu memberikan perlawanan. Tapi memang kurang beruntung sih kalau menurut gua, karena banyak sebenarnya peluang-peluang emasnya PSM Yogyakarta yang udah kena tiang lah, wah udah banyak lah peluangnya, tapi sayang belum bisa menciptakan gol dari peluang-peluang itu. Dan buat fans Borneo FC, selamat, kalian luar biasa. Borneo FC 4 kali pertandingan, 4 kali menang, luar biasa performanya, dan secara lini pertahanan pun juga solid kalau menurut gua, dan serangan balik mereka pun juga sangat cepat sekali sih kalau menurut gua. Dan mengerikan sih memang Borneo FC di musim kali ini. Oke, semoga pertandingan Liga 1 BRI makin berkembang, liga kita juga makin berkembang, dan tentunya kita berharap bahwa timnas kita juga makin berkembang karena produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.